pemulihan ekonomi. Dengan pemulihan ekonomi lewat merek Incommodity 35 sedangkan pada full year Desember 2019 itu kok bisa dan gue gak tau ngomong model yang pertamanya. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Value. Kenalin, aku Brenda. Hari ini aku mau ngobrol sama kalian. Sesuai dengan nama YouTube channelnya, The Money Talk by Value, hari ini aku mau ngobrolin soal duit. Tapi spesifiknya aku mau ngomongin soal saham. Mungkin teman-teman udah familiar dengan nama PT Indofood CBP Sukses Makmur, atau biasa disingkat dengan ICBP. ICBP ini adalah produsen produk konsumen terkemuka di Indonesia dengan brand yang beragam. Kalau teman-teman lihat di samping, ini tuh ICBP punya 6 divisi produk. Ada mie instan, dairy, penyedap rasa, snack, nutrisi, dan minuman. Dan brandnya tuh memang yang sudah sering kita jumpai di pasaran, seperti Indomie, Citato. ICBP ini sendiri sudah IPO sejak tanggal 7 Oktober 2010. Kalau kita lihat grafik sahamnya, selama 5 tahun ke belakang, dari tahun 2016 sampai 2019, memang harga sahamnya cenderung bergerak naik. Sedangkan di periode 2020 sampai 2021, harga saham ICBP bergerak turun. Untuk kepemilikan saham perusahaan, mayoritas dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur atau INDF. Sedangkan sisanya 19% dimiliki publik. Dan kalau dilihat dari jenis pemegang sahamnya, persentase terbesar dimiliki oleh badan usaha dalam negeri dan di posisi keduanya ada badan usaha asing. Selanjutnya, untuk bisnis modelnya, sebagai anak usaha dari INDF, ICBP ini mendapatkan dukungan bahan baku dan distribusi dari pihak berelasi. Misalkan, ICBP mendapatkan bahan baku berupa tepung terigu dari Bogasari, dan minyak goreng serta lemak nabati dalam Salim Infomas Pratama. Di laporan keuangan tahun 2020, jumlah pembelian dari Bogasari dan Salim Infomas ini mencapai 23,6% dari total beban pokok penjualan. Setelah produk yang diproduksi, selanjutnya untuk bisnis distribusi sebagian besarnya diserahkan kepada pihak berelasi yaitu Indomarko Adiprima. Di tahun 2020, penjualan ke Indomarko ini sebesar 60,52% dari total penjualan. Kalau ngomongin peluang ICBP, kita juga harus melihat kondisi makroekonomi Indonesia. Kalau dilihat dari datanya Kemenkeu ini, prediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 itu di angka 4,5 sampai 5,5%. Sedangkan tingkat inflasinya ada di angka 2 sampai 4%. Nah, pemulihan ekonomi ini diharapkan bisa mendorong daya beli masyarakat supaya ICBP dapat mempertahankan peningkatan revenue-nya. Dan kalau kita ngomongin soal revenue nih, kalau kita lihat data penjualan ICBP selama tahun 2019 sampai 2020, ternyata penjualan produk di wilayah Timur Tengah dan Afrika ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ada di angka 55% year on year. Nah, kenaikan ini setelah akuisisi Pine Hill yang memang ternyata Pine Hill itu punya pangsa pasar yang kuat di daerah Timur Tengah dan Afrika. Jadi dalam jangka panjang, akuisisi Pine Hill ini diharapkan dapat memperluas pasar ekspor Indonesia. ICBP ini juga punya economic moat lewat merek produknya yang kuat. Jadi menurut surveinya Top Brand, merek mie instan Indomie itu berada di peringkat pertama dengan nilai 72%. Selain itu, ICBP ini juga punya kegiatan operasional yang didukung oleh lebih dari 60 pabrik tersebar di Indonesia. Selain itu, ICBP juga punya jangkauan pasar yang kuat dan produk-produk ICBP ini hadir di lebih dari 60 negara di dunia. Selanjutnya, kalau kita ngomongin profitability, bisa teman-teman lihat di samping, itu revenue trendnya itu menunjukkan kenaikan yang stabil sepanjang tahun 2016 sampai 2019. Nah, kenaikannya itu stabil dengan CAGR sebesar 8%. Selanjutnya, untuk revenue per division, teman-teman bisa lihat di posisi 2 teratas itu, bisnis mie instan dan dairy menyumbang kontribusi penjualan terbesar. Di mana di tahun 2020, mie instan itu menyumbang porsi 68,5% dari total penjualan, dan produk dairy-nya itu menyumbang porsi 17,8% dari total penjualan. Selanjutnya, untuk earning per share dan dividen per share trend, bisa teman-teman lihat di tabel di samping kalau dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ternyata earning per share-nya ICBP ini naik secara stabil dan dividen payout ratio-nya pun juga konstan di angka 50% per tahun. Dan kalau kita lihat ya, buat tahun 2020 ini kan belum bagi dividen ya. Kalau misalkan kita anggap dividen payout ratio masih sama 50%, maka untuk dividen per share di tahun 2020 itu akan berada di angka 282.
per lembar saham. Dengan harga ICBP sekarang kalau nggak salah di kisaran 9.100 ya. Berarti kan dividen yield-nya itu 3%. Kira-kira teman-teman tertarik nggak untuk beli saham ICBP dengan dividen yield 3%? Nah, selanjutnya ini ada profitability margin. Bisa teman-teman lihat yang pertama itu ada gross profit margin. Nah, gross profit marginnya ini juga sepanjang tahun 2016 sampai 2020 juga menunjukkan kenaikan yang stabil. Diikuti juga kenaikan operating profit margin yang juga stabil. Yang sedikit berbeda itu ada di net income margin attributable to equity holder of the parent entity. Nah, kalau teman-teman lihat buat net income margin itu dia sempat stabil stagnan di tahun 2018 dan tahun 2019 karena net income marginnya itu di angka 11,9. Ternyata kalau kita lihat laporan keuangannya, ini tuh stabil karena adanya porsi peningkatan pembagian keuntungan kepada kepentingan non-dali. Nah, di tahun 2020 ini net income margin-nya mulai naik lagi di angka 14,12%. Selanjutnya, kita lihat balance sheet. Di sini ada 3 data total aset, liability, dan equity. Bisa teman-teman lihat di sini kalau selama periode tahun 2016 sampai 2019 tuh terjadi kenaikan yang tidak terlalu signifikan untuk ketiga data tersebut. Nah, tapi di tahun 2020 ada kenaikan yang cukup signifikan untuk total aset dan total liability. Total aset bisa kita lihat ada di angka 103.588 triliun rupiah. Ini terjadi karena adanya kenaikan goodwill atau aset tidak berwujud yang dihasilkan dari akuisisi Pine Hill, di mana akuisisi Pine Hill ini pun menggunakan utang, sehingga juga menambah total liabilities dari ICBP. Coba kita kulik lebih dalam. ICBP baru aja ngeluarin laporan keuangannya untuk full year tahun 2020. Yuk kita lihat hasilnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari angka gross profit dan operating profit, ini kenaikannya mirip ya, di kisaran 20% year on year. Tapi kenapa net profitnya ini bisa naik signifikan sampai 31% dibandingkan tahun lalu? Ternyata kalau kita buka laporan keuangannya di bagian finance income, di sini tuh ada yang namanya keuntungan selisih nilai tukar kurs. Jadi pada tanggal 30 September 2020 kemarin, nilai tukar yang digunakan itu untuk $1 US sebesar 14.900. Sedangkan pada laporan keuangan yang full year itu, kurs yang digunakan di angka 13.900 rupiah. Jadi ada penguatan rupiah yang bikin NPM naik cukup signifikan dari periode kuartal 3 sampai kuartal 4. Oke, next kita akan cerita tentang event dari ICBP. Jadi, 17 Februari kemarin, ICBP mengumumkan akan mengakuisisi 49 saham Frito-Lay dalam PT Indofood Frito-Lay Makmur. Alasan akuisisi ini tidak diungkapkan oleh ICBP. Dari berita yang beredar, kita bisa melihat kalau transaksinya itu senilai 494 miliar rupiah, di mana 100%-nya itu akan dibiayai oleh kas internal ICBP. Harusnya akuisisi ini nggak terlalu ngefek ke kinerja saham ICBP, karena jumlah transaksi ini tergolong kecil, dan untuk porsi snack pun hanya menyumbang 6% dari total penjualan ICBP. Kedepannya mungkin ICBP akan mengeluarkan produknya sendiri untuk mengisi kekosongan produk dari Frito-Lay, seperti Cheetos, Lay's, dan Doritos. Untuk event selanjutnya, ada akuisisi Pine Hill oleh ICBP. Ini sebenarnya udah terjadi sejak Agustus tahun lalu, tapi masih bikin was-was investor. Jadi ICBP mengambil alih seluruh saham Pine Hill Corporate Ltd dan Still Lake Ltd pada Pine Hill Company, dengan tujuan untuk ekspansi bisnis dan perluas jaringan. Karena Pine Hill ini punya pabrik dengan total kapasitas 10 miliar bungkus Indomie dan jaringan distribusi di 33 negara. Dan ini bikin was-was karena nilai transaksi yang fantastis setara dengan 44,4 triliun rupiah. Ini otomatis menambah beban utang ICBP, dan kalau kita lihat dari data laporan keuangan tahun 2020, diketahui debt to equity ratio ICBP naik signifikan menjadi 181%. Kita flashback ya, lihat termin perjanjian dari ICBP dan Pine Hill. Jadi, untuk transaksi perjanjian itu terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama itu pembayaran senilai 2,35 miliar USD pada tahun 2020. Sedangkan untuk tahap keduanya itu akan dibayarkan sejumlah USD 650 juta pada April 2022. Kemudian dalam transaksi akuisisi ini, ICBP meminta jaminan keuntungan senilai 128.500.000 USD atas kinerja Pine Hill. Jadi angka ini akan dihitung berdasarkan rata-rata dari kinerja laba bersih konsolidasian setelah pajak untuk 2 tahun, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Nah, dengan adanya jaminan keuntungan yang tadi, pembayaran sisa utang retensi tadi itu akan bergantung pada kinerja Pine Hill. Bisa aja ICBP bayar full ataupun kurang bayarnya. Biar lebih jelas, kita lihat simulasi berikut ya. Nah, ini perhitungan jaminan keuntungan dengan 2 skenario, hasil analisa dari Surya Fajar Sekuritas. Bisa teman-teman lihat, di skenario pertama ini, net profit after tax rata-rata dari tahun 2020 dan 2021 diasumsikan sedikit di bawah batas jaminan keuntungan, yaitu sebesar 120 juta USD.
Dengan demikian, nilai penyesuaian terjadi sebesar 195,5 juta USD. Bisa teman-teman lihat di samping ya bagaimana cara penghitungannya. Nah, sehingga nilai retensi yang harus disesuaikan itu dari 650 juta di awal menjadi 454,5 juta. Berarti di sini ada diskon sebesar 195,5 juta. Dan terdapat kompensasi atas sisa nilai retensi sebesar 11,9 juta USD dari persentase yang telah disetujui. Jadi kalau dari skenario pertama ini, kita bisa bilang secara total ICBP membayar 2,8 miliar USD. Nah, kita beralih ke skenario kedua. Di skenario kedua ini, kita bisa lihat performa net profit after tax yang Pine Hill diasumsikan setara dengan jaminan keuntungan, sebesar 128,5 juta USD. Sehingga di sini ICBP membayar biaya transaksi secara penuh ya, sesuai dengan kesepakatan di awal yaitu 2,9 miliar USD. Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa secara nggak langsung ICBP itu memberi kesempatan kepada Pine Hill untuk memaksimalkan kinerjanya untuk memperoleh pembayaran transaksi yang lebih tinggi. Ibarat kata kalau misalkan Pine Hill ini ada penurunan kinerja, akan diikuti juga oleh diskon transaksi ICBP. Berikutnya kita masuk ke sesi valuasi. Nah, untuk valuasi ini aku pakai PE Standard Deviation Band dan PBV Standard Deviation Band. Bisa teman-teman lihat yang sebelah kiri itu adalah PE Standard Deviation Band. Di situ untuk current PE-nya sekarang ada di angka 19,57 kali. Sedangkan untuk average PE selama 10 tahun ada di angka 24,61 kali. Nah, berarti di sini tuh ada upside potential sebesar 25,7 kali untuk kembali ke PE rata-ratanya. Dan di sebelah kanan di PBV Standard Deviation Band, untuk current PBV itu ada di angka 3,61 kali. Dan untuk average PBV selama 10 tahun ada di angka 4,8 kali. Sehingga akan ada upside potential sebesar 32,96%. Untuk valuasi selanjutnya kita pakai EPS Growth Method dari template-nya RK-Team. Nah, kita pakai metode ini karena memang earning per share-nya ICBP ini kenaikannya stabil tiap tahun. Konsepnya adalah menghitung nilai future EPS selama 5 tahun ke depan. Kemudian, future EPS ini didiskonkan dengan tingkat inflasi yang kita asumsikan rata-rata 7% per tahun. Nah, dari perhitungan intrinsic value dengan EPS growth method ini bisa disimpulkan bahwa saham ICBP ini overvalue dengan intrinsic value di angka Rp5.585. Berdasarkan hasil valuasi tadi, bisa disimpulkan kalau ICBP itu termasuk core stock yang memang secara historis diperdagangkan dengan harga premium. Kalau kita lihat dari PE dan PBV band-nya, ada kemungkinan peningkatan 20-30% untuk kembali ke nilai rata-rata dari harga saham ICBP. Apabila perekonomian membaik dan pangsa pasar ekspor ICBP bertambah, akan ada kemungkinan peningkatan tren penjualan ICBP. Tapi dalam kondisi pemulihan ekonomi ini juga ada kemungkinan kalau harga saham sektor defensif seperti ICBP ini akan bergerak lebih lambat dibandingkan sektor saham cyclical seperti sektor pertambangan, sektor properti, dan sektor konstruksi. Dan kalau kamu memang investor dengan tipe defensif, kamu boleh mempertimbangkan ICBP untuk masuk dalam portfolio kamu. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!